Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama Wong Tani Official. Seperti biasa teman-teman, saya sekarang berada di ladang sawah, lebih tepatnya di depan sawah ini ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas padi bunting. Padi bunting menjelang masa generatif makhluk hidup tentunya sangat membutuhkan berbagai nutrisi yang cukup banyak dalam membentuk organ reproduksinya. Kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan bisa meningkat hingga 2-3 kali lipat. Sama halnya dengan tanaman padi. Fase bunting juga sangat membutuhkan nutrisi yang lengkap dalam jumlah banyak. Padi bunting adalah fase menjelang panen padi. Dalam fase ini, padi terlihat bulir-bulir padi mulai menguning. Gejala tersebut mengindikasikan bahwa padi yang membunting tersebut membutuhkan banyak nutrisi. Contohnya saja seperti kalsium, magnesium, sulfur, nitrogen, dan lain-lain. Nutrisi-nutrisi tersebut umumnya digunakan untuk membentuk organ generatif tumbuhan, misalnya seperti buah maupun bunga. Untuk bisa menghasilkan hasil panen yang diharapkan tentu bukan suatu hal yang mudah dilakukan bagi kebanyakan petani. Bercocok tanam bukanlah suatu hal yang terlalu sulit, namun justru untuk memelihara pertumbuhan serta perkembangan padi bukan suatu hal yang mudah. Untuk itu, petani harus memahami terlebih dahulu fase pertumbuhan padi agar lebih tepat dalam menentukan tindakan yang tepat, mulai dari penyemaian benih hingga proses pemanenan. Setiap fase pertumbuhan memiliki ciri-ciri khas, seperti halnya pada fase membunting. Saat fase bunting, ciri-ciri utamanya pertama kali bisa terlihat pada ruas batang utama. Bagian ujung daun menjadi tua dan mati, lalu pada bagian dasar tanaman terlihat anakan non-produktif. Penyemprotan pada padi bunting biasanya dilakukan untuk pemberian pupuk atau produk pestisida. Dalam melakukan penyemprotan pupuk atau pestisida pada padi bunting tentu harus memperhatikan banyak hal. Penyemprotan pada padi bunting bertujuan untuk memberikan asupan unsur hara lengkap serta mengendalikan hama serta penyakit. Unsur hara yang diberikan melalui proses penyemprotan cocok untuk pupuk daun maupun pestisida seperti herbisida, insektisida, fungisida, dan lain-lain. Peran dari tiap pestisida tersebut berbeda, sehingga penggunaan saling melengkapi satu sama lain. Penyemprotan adalah salah satu cara pengaplikasian pestisida untuk tanaman padi yang bunting. Secara sekilas proses penyemprotan ini terbilang remeh dan tidak terlalu rumit. Namun kenyataannya dalam melakukan penyemprotan tidak semudah itu. Jika dalam mengaplikasikan pestisida dosisnya tidak tepat, maka hal tersebut bisa berakibat fatal. Ketika padi telah berumur 40 ataupun 50 hari, maka tumbuhan ini telah memasuki fase bunting. Ketika sedang bunting, inilah padi sangat rentan terserang oleh hama maupun penyakit.
Karena itu pada fase bunting ini harus benar-benar dipelihara dengan baik. Di fase ini ancaman hama dengan penyakit selalu mengintai. Lengah sedikit saja maka tanaman padi bunting akan rusak, terserang oleh hama dengan penyakit, tetapi ada cara untuk mengatasi hal tersebut. Cara tersebut sangat umum dilakukan oleh petani, yaitu menggunakan pestisida. Dengan menggunakan pestisida, maka OPT mengganggu yang menyerang akan bisa dibasmi dan teratasi sampai tuntas. Di pasaran sendiri terdapat beragam produk pestisida dengan cara aplikasi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah pengaplikasian pestisida dengan cara disemprotkan ke tanaman. Penyemprotan pestisida sangat dibutuhkan oleh tanaman padi bunting. Hal tersebut sangat dianjurkan untuk mengatasi adanya gangguan-gangguan pada tanaman padi bunting, seperti adanya hama dan penyakit. Dari gangguan-gangguan yang telah terjadi, petani tentu perlu melakukan sesuatu untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan penyemprotan pestisida. Dalam melakukan penyemprotan padi bunting, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Beberapa hal tersebut contohnya yaitu: ketika melakukan penyemprotan, perhatikan kondisi cuaca. Cuaca memiliki pengaruh sangat besar dalam tingkat keefektifan penyemprotan, sehingga hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Saat cuaca sedang mendung atau hujan, jangan memaksa untuk melakukan penyemprotan. Jika Anda tetap memaksa mengaplikasikan pada saat cuaca hujan, maka hal tersebut akan sia-sia saja karena tidak akan bisa terserap secara maksimal. Meskipun pestisida memiliki daya perekat, namun akibat guyuran air hujan mampu menurunkan fungsi serta tingkat efektivitasnya. Dengan begitu, proses penyemprotan harus dilakukan penggulangan, yang mana hal tersebut justru menyebabkan pemborosan penggunaan pestisida. Salah satu hal utama yang harus diperhatikan ketika akan menyemprot adalah pemilihan waktu. Penyemprotan sebaiknya dilakukan ketika somata atau mulut daun terbuka, sehingga cairan yang disemprotkan akan terserap secara sempurna ke dalam tiap sel dan jaringan padi bunting. Waktu penyemprotan paling baik yaitu pada pagi hari sekitar jam 9.00 atau bisa juga pada sore hari sekitar jam 15.30 sampai pukul 17.00. Jika proses ini dilakukan di atas jam 9 sampai pukul 15.30 sore, hal tersebut malah mengakibatkan gangguan pada proses fotosintesis tanaman. Pemilihan bagian tanaman padi yang harus disemprot juga sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut sangat dibutuhkan agar penyemprotan berjalan secara efektif. Bagian tanaman yang bisa menyerap pestisida secara maksimal adalah bagian bawah permukaan daun. Agar bisa mencapai bagian bawah merupakan daun, lakukan padi bunting disemprot secara merata sampai bagian bawah daun. Walaupun letak somata terdapat pada seluruh bagian daun,
tetapi pada bagian bawah daun jumlahnya lebih banyak, sehingga ketika melakukan penyemprotan pada bagian bawah daun menjadi sangat efektif ketika disemprotkan pestisida. Ketika melakukan penyemprotan, berikan interval atau jarak waktu penyemprotan untuk penyemprotan selanjutnya. Interval ini tidak ada aturan bakunya. Bisa diberikan interval penyemprotan tiap 2 hari sekali, 4 hari sekali, 5 hari sekali, maupun 7 hari sekali. Memberikan interval bisa diatur secara sesuaikan dengan kondisi tanaman terhadap serangan hama serta penyakit yang menyerang tanaman padi bunting. Jika tingkat serangan cukup parah, maka intensitas penyemprotan bisa lebih intens dilakukan. Namun apabila tingkat serangan tidak terlalu parah, maka intensitasnya tidak perlu terlalu sering. Ada berbagai jenis pestisida yang bisa digunakan tergantung dari cara kerjanya. Cara kerjanya pun bermacam-macam, seperti misalnya kontak dan lumbung serta sistemik. Pestisida kontak dan lumbung bertujuan untuk membasmi hama bermobilitas tinggi, sementara pestisida sistemik bertujuan untuk membasmi hama yang terdapat di dalam tanaman. Dosis penggunaan pestisida merupakan tekanan jumlah penggunaan ketika membuat larutan pestisida yang akan disemprotkan ke tanaman padi bunting. Sebelum mulai melakukan penyemprotan, selalu baca petunjuk penggunaan yang tertera pada produk pestisida. Jangan mengurangi ataupun menambah jumlah dosis pestisida yang akan disemprotkan ke padi bunting. Jika Anda mengurangi dosis yang digunakan, hal tersebut justru akan menimbulkan resistensi pada hama atau penyakit, dan juga hama atau penyakit sasaran tidak mati. Apabila Anda menambah dosis yang digunakan, hal tersebut bisa berakibat buruk pada manusia, seperti lingkungan menjadi tercemar serta tanaman akan keracunan oleh pestisida. Karena itu gunakan sesuai dosis yang tertera pada kemasan. Jangan lupa melakukan rotasi pestisida dengan bahan aktif yang berbeda. Jika Anda menggunakan pestisida dengan bahan aktif yang sama secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan resistensi pada OPT, organisme pengganggu tanaman. Agar tak terjadi resistensi, gunakan pestisida dengan bahan aktif berbeda. Pastikan Anda menggunakan pestisida minimal dengan 3 jenis bahan aktif berbeda yang diaplikasikan ke padi bunting secara bergantian. Oke lah teman-teman, itulah ulasan penyemprotan perawatan padi bunting. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, bagikan di media sosial kalian. Mohon maaf, saya bukan bermaksud menggurui teman-teman ataupun mengajarkan. Di sini kita sharing saja. Saya juga masih tahap belajar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Jika ada kata-kata saya yang salah, maklum, saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan.
dan hilap kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.